Shalom. Jumpa lagi dengan Bu Wiji. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Yuk kita akan mulai ibadah pada hari Senin ini. Kita akan memujikan Goliat datang dengan membawa pedang. Anak-anak bisa enggak lagunya? Kita belajar bersama. Yuk. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya. Goliat mati, bersorak victory. Ayo lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya. Goliat mati, bersorak victory hore. Goliat mati, bersorak victory hore. Nah, itu ya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Daud badannya kecil, tapi bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Nah, anak-anak percaya dengan Tuhan? Oke, kalau percaya kita mau berdoa dulu. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Yuk bersama-sama sikap berdoa yang betul. Tuhan pasti melihat. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari istirahat kami tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah di rumah. Tuhan berkati kami. Berikan kami kesehatan dan juga berikan kami kekuatan di dalam melawan segala penyakit ataupun berada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Kami berdoa buat guru juga Tuhan berkati masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak mau diulang lagi ya lagunya tadi ya. Kita ulangi 2 kali. Nah, biar anak-anak lebih lagi memuji Tuhan. Yuk, Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya. Tes, Goliat mati, bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan, diayunkan pengari-arinya. Tes, Goliat mati, bersorak victory. Goliat mati, bersorak victory. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu. Nah, Tuhan memanggil kita, Yesus memanggil kita untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, anak-anak, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Berdoa, yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik.
Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Kami juga berdoa buat Ibu Guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong di dalam menyampaikan firman agar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan bersama Bu Wiji. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Ati. Nah sudah siap ya? Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Alkitab. Dari mana coba? Ini Alkitab. Bu Ati membawakan sebuah Alkitab. Nah diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nanti bisa dibacakan mama atau papa ya. Nah anak-anak, ada seorang anak namanya adalah Daud. Daud waktu itu dipanggil ayahnya. Daud sini, Daud. Iya ayah. Daud adalah seorang anak yang patuh. Dia menurut pada ayahnya. Ketika disuruh membalakan domba, dia berangkat menjaga domba, dia menurut anak-anak. Dia rajin, dia tekun, dia taat. Setiap hari sebelum berangkat mengembalakan domba, Daud selalu berdoa. Dia senantiasa berdoa dan memuji nama Tuhan. Sehingga Daud sangat disukai oleh Tuhan. Suatu hari, ayahnya Daud, namanya Bapak Isai, memanggil Daud. Daud disuruh ayahnya untuk mengantar gandum dan roti. Daud sini, kata ayahnya. Bawalah gandum dan roti buat kakak-kakakmu yang sedang berperang. Anak-anak, Daud senang sekali. Langsung dia mengerjakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Baik ayah. Kemudian Daud mengambil roti dan mengambil gandum, lalu berangkat menuju ke tempat kakak-kakaknya akan berperang. Singkat cerita anak-anak, Daud sudah berjalan sambil membawa roti dan gandum yang sudah dibawanya. Lalu menemui kakak-kakaknya. Daud heran sekali. Loh, kakak-kakaknya mau berperang. Loh, kak, mau kemana kak? Kakaknya mengatakan, mau berperang. Daud melihat, kok semua tentara-tentaranya pada takut. Kenapa ya? Apa yang membuat takut ya anak-anak ya? Betul, ternyata musuhnya jauh di sana adalah tentara Filistin. Karena Daud dan kakak-kakaknya itu adalah orang Israel. Waktu itu sedang berperang melawan Filistin. Mereka tentara Israel takut. Aduh, tidak ada yang berani maju melawan namanya tentara Filistin. Mengapa mereka takut? Ternyata anak-anak, ada tentara yang tinggi besar badannya. Seperti raksasa. Dia berpakaian baju zirah. Pakaiannya terbuat dari besi, dari baja. Dia bawa pedang, bawa tombak, dan bajunya itu terbuat dari seperti tameng. Sehingga kalau kena pedang, tidak mengenai. Nah anak-anak, Goliat itu sombong sekali. Dia waktu itu berkata pada tentara Israel, "Hei tentara Israel, siapa berani melawan aku? Ayo maju, lawanlah aku." Tapi anak-anak, tentara Israel tidak ada satu pun yang berani maju. Mereka semua takut. Kenapa takut? Mereka takut pada Goliat yang badannya tinggi besar seperti raksasa. Anak-anak, Raja Israel waktu itu namanya Raja Saul berkata kepada semua tentara, "Siapa yang berani melawan Goliat akan kuberi hadiah." Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani anak-anak. Semua takut. Nah, ketika Daud datang
membawa gandum dan roti untuk kakaknya. Dia melihat, lalu dia maju. Saya berani. Semua orang, semua tentara melihat, duh, anak kecil kok berani ya? Kok bisa berani? Awas loh, kamu nanti kena loh. Goliat itu tinggi besar. Kamu nanti bisa kena tombaknya. Tapi apa yang dikatakan Daud? Aku tidak takut karena aku disertai oleh Allah. Allah yang melindungi aku. Karena aku mengandalkan Allah. Orang seperti Goliat itu akan dikalahkan oleh Allah. Yang berperang adalah Allah sendiri. Anak-anak, Raja Saul mendengar Daud berani melawan Goliat, lalu dipanggillah Daud. Daud diberi pakaian, anak-anak. Pakaian yang sama seperti Goliat. Daud disuruh pakai baju besi. Ketika pakai, wah, Daud tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak karena berat sekali. Dia pakai topi dari baja yang kuat supaya tidak kena tombak, tapi tidak bisa jalan karena terlalu berat dan kebesaran. Akhirnya Daud berkata, Tuanku Raja, saya tidak usah pakai baju ini. Saya berperang melawan Goliat hanya mengandalkan Allah. Tuanku Raja tahu nggak? Saya kalau waktu menggembalakan domba, saya berperang sama singa, sama beruang, semua aku kalahkan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Akhirnya Raja Saul mengizinkan. Baiklah Daud, silakan kamu berangkat. Anak-anak, Daud kemudian berangkat, tapi tidak menuju ke tempat perang. Daud pergi ke sebuah sungai. Apa yang dilakukan? Wah, betul anak-anak. Daud mencari batu. Di sungai ada batu, tapi dia pilih batu yang baik, yang licin. Dia mencari batu sejumlah berapa anak-anak? Betul, sejumlah 5. Dia kantongin. Nah, lalu dia membawa sebuah alat ketapel namanya. Dia bawakan di sini. Daud membawa tongkat dan membawa ketapel. Sebelum berangkat, Daud berdoa. Dia minta pertolongan Tuhan supaya dia bisa mengalahkan kesombongan Goliat yang berani menantang tentara Allah. Akhirnya anak-anak, setelah Daud berdoa, lalu Daud berangkat menuju ke lembah Tarbantin. Di sana tempat berperangnya bangsa Israel dengan tentara Filistin. Nah, sampai di sana Goliat menyambut dengan tertawa. Wah, hahaha. Hei, anak kecil, mau apa kamu ke sini? Kamu bawa tongkat, memangnya mau mengusir anjing ya? Oh, awas kamu kukalahkan. Anak-anak, apakah Daud takut? Tidak takut sama sekali. Karena Daud merasa bahwa Allah sudah menyertai Daud. Daud menyerahkan pada Allah. Daud mengandalkan semua perkara pada Allah. Nah, anak-anak, akhirnya Goliat hanya tertawa. Ha. Tertawa anak-anak. Dia tidak melawan. Pada Daud hanya tertawa dengan sombongnya. Apa yang terjadi anak-anak? Daud mengambil batu. Kemudian ketapelnya juga dibawa. Lalu Daud bersiap-siap. Ketika mengambil batu, Goliat semakin tertawa kencang anak-anak. Karena melihat, aneh, ini anak berperang kok bawa batu. Biar apa? Anak-anak, batu ini sudah didoakan. Daud hanya mengandalkan pada Allah. Karena Allah juga akan menyertai. Ketika itu, Goliat sedang tertawa. Lalu Daud mengambil ketapelnya, diputar-putarkannya, diayun-ayunkannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dilemparkannya batu itu. Batu itu mengenai tempat
tempat yang tidak terlindungi oleh baju sirah. Kena apanya anak-anak? Betul, kena dahinya. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Dahinya kena batu. Akhirnya Daud sudah mengandalkan pada Tuhan tadi. Batunya Daud mengenai dahi dan dalam sekali anak-anak. Wah, Goliat akhirnya terjatuh. Begitu Goliat terjatuh anak-anak, tentara Israel bersorak-sorak, hore, hore, hore. Tidak hanya itu saja, Daud kemudian mengambil pedangnya Goliat. Lalu Daud memutuskan lehernya Goliat. Itulah pertanda kemenangan. Melihat Goliat kalah, apa yang terjadi dengan tentara Filistin? Mereka takut, lalu mereka lari, kabur. Wah, semua lari. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengatakan, kejarlah mereka. Semua tentara dikejar. Akhirnya Daud menang, bisa mengalahkan raksasa Goliat. Mengapa bisa menang? Karena Daud hanya mengandalkan pada Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya Daud disorak-sorai. Hore, Daud menang, Daud menang, Daud menang. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai ayat untuk penguat kita, anak-anak bisa membuka dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Nanti bisa dibacakan Mama ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, anak-anak, demikian ditanya Bu Ati. Harapannya Bu Ati, anak-anak tetap berdoa. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap menaruh harapan, mengaruh kepada Tuhan. Pasti semuanya akan berakhir asal kita menurut. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? 1, pakailah masker waktu belajar ya, bersama Bu Guru, bersama Mama. Pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak. Kemudian jangan pergi kemana-mana. Teman-teman yang lain, tetangga yang lain pada pit-pitan, anak-anak tidak usah ikut-ikut. Mereka pergi ke mall, tidak usah ikut. Ada yang piknik, tidak usah piknik. Di rumah saja. Ya, anak-anak, kalau semua nurut, semua mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Dan pandemi COVID-19 ini pasti akan berakhir. Sekian ditanya Bu Ati, kita mau berdoa bersama-sama. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan bisa bersama-sama belajar untuk mengandalkan kekuatan pada Tuhan saja. Seperti halnya Daud hanya mengandalkan pada Tuhan saja, karena Tuhan pasti akan menaruh berkat buat kami semuanya. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, TK Kristen Beta, anak-anak dari kelompok bermain, TKA, TKB, guru-guru, orang tua murid, dan semua karyawan di TK Kristen Beta ini. Tuhan berkati, Tuhan selalu melindungi, menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, demikian juga untuk anak-anak di rumah, Tuhan tolong supaya mereka tetap menurut pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.